Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang notabene merupakan pejabat elit di PDI Perjuangan tak pelak mengejutkan publik dan PDI Perjuangan. Selama ini KPK dinilai tidak bernyali menahan tangan kanan Megawati Soekarnoputri di Partai Banteng Moncong Putih ini. Meski demikian, semenjak penetapan status tersangka, PDIP kerap menyebut kasus yang menjerat Hasto syarat dengan politisasi. Tak ayal balas dendam politik pun mencuat pasca penetapan Hasto. Seperti wacana akan dibukanya sejumlah hal yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Hasto dan PDIP terkait keluarga Joko Widodo. Akankah ditahannya Hasto menjadi awal terbukanya kotak Pandora yang akan mengejutkan publik? Ataukah sebaliknya, hanya menjadi alat tawar semata tanpa ada bukti kuat seperti yang disampaikan? Mungkinkah PDIP terseret dan menjadi benteng bagi Hasto seperti yang dilakukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mengeluarkan surat edaran kepala-kepala daerah asal PDI Perjuangan untuk menunda hadir dalam retret di Magelang? Tim TV One mengabarkan. Bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Ya, selain mengeluarkan surat instruksi pelarangan retret, ini juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri kemudian mengumpulkan sejumlah politikus PD Perjuangan ke kediamannya di Tekumar, Menteng, Jakarta Pusat Jumat kemarin. Ada apa? Itu yang surat itu berarti wajib ya Buya? Nggak ada apa-apa. Surat instruksi itu berarti wajib Buya? Saya lagi ada acara. Buya, tapi ada yang berangkat nggak Buya? Ada instruksi. Saya ada tugas. Ya namanya kader ada tugas lah. Ini mau. Tadi ada Pak Pram ya? Di dalam ada siapa aja? Buya Pak Pram, ini berangkat nggak jadinya? Iya. Enggak, saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik. Oh, udah balik. Berarti nggak ada yang berangkat ke Magelang ya? Ini kepala daerah yang kemarin. Saya ada tugas masih, mudah-mudahan tugas saya lancar. Soal apa? Ya? Soal DPR Pak atau soal apa? Ya, tugas saya sebagai kader partai. Ya pemirsa, tadi kita sudah simak bagaimana statement dari Said Abdullah yang pada malam tadi hampir seluruh elit dari PDI Perjuangan ini berkumpul di kediaman Megawati Soekarnoputri. Tapi ternyata Andi Kumala hingga pagi ini masih belum ada kepastian ini ditunda atau udah boleh ikut retret, kan begitu. Artinya masih menjadi tanda tanya, masih menjadi misteri ini dari sikap dari Ibu Megawati Soekarnoputri hingga pagi ini yang tentunya akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi di segmen ini karena sudah hadir ada dua narasumber yang sangat spesial pada pagi hari ini. Andi Kumala. Ada Prof. Siti Zuhron selaku peneliti utama BRIN. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas biru. Iya. Kompak nih. Tapi tenang, biru tetap harus ada pesaingnya, warna lain gitu. Ada Mas Ahmad Khairul Umam selaku analis politik. Selamat pagi, Mas Umam. Pagi, Mas Willy. Tapi nggak jadi oposisi kan di sini, Mas Umam? Meskipun warnanya lain. Oke, saya mau ke Prof dulu. Prof, kita tahu, kalau kita lihat, nggak perlu jauh-jauh. 2 minggu kemarin sebenarnya PDI Perjuangan masih memberi sinyal, artinya sudah satu kaki, sudah satu langkah menuju koalisi. Tapi ternyata beberapa hari kemarin setelah ditetapkannya Hasto Kristianto dan juga ditahan begitu oleh KPK, ini seolah-olah PDI Perjuangan bukan hanya menarik kakinya lagi, tapi ini mundur-mundur ke belakang dan semakin memperkuat sinyal sebagai oposisi. Tanggapan Prof seperti apa melihat? Iya, ini kasus hukum dan kasus dan politik ini berkelindan seperti itu yang justru membingungkan masyarakat luas. Jadi kita mestinya diberikan literasi hukum dan literasi politik yang cukup gitu, agar tidak ada silang sengkarut perspektif masyarakat publik terhadap kasusnya Mas Hasto ini. Jadi kalau memang piole
ya benar-benar ini adalah kasus hukum, tidak sepatutnya responnya seperti itu. Lah apakah ini benar politisasi hukum kan gitu? Lah lepas dari itu tentunya ini menurut saya kita lagi-lagi dihadapkan pada satu perkembangan politik yang sangat tidak cerah gitu ya. Karena setelah pemilu, asumsi kita 2024 itu luar biasa, tahun politik yang 3 pemilu itu dilangsungkan di tahun yang sama. Maka 2025 seterusnya itu 5 tahun sebetulnya mengisi bagaimana agar pembangunan terjadi. Lah, lagi-lagi ini politik lagi kan ini. Ini juga memberikan satu gambaran bahwa sebetulnya koalisi-koalisi yang dibangun selama ini dalam katakan kompetisi kontestasi pemilu, pasca pemilu, ini juga tidak memberikan satu kepastian politik yang oke. Dalam arti mestinya kompetisi kontestasi usai segera setelah pemilu. Nah ini berlanjut. Lah ini yang tidak sehat bagi Indonesia. Ketika terus-menerus kita dihadapkan pada kompetisi kontestasi dan konflik-konflik politik antar elit seperti ini. Belum pemilu 2029 dihadirkan. Mau akan ada partai lagi lah gitu ya. Di internal partai seperti ini. Jadi apa yang disampaikan Bu Megawati dengan diawut-awut, itu jangan sampai lalu dipahami secara luas oleh publik ini gitu ya, bahwa ini ada yang tidak benar gitu. Jadi penegakan hukum itu di mana sekarang? Apa gitu. Bu yang tidak benar soalnya? Sepertinya apa? Kan diawut-awut. Jadi merasa PDIP kasusnya Mas Hasto ini bukan kasus hukum. Dengan resistensi seperti itu yang tadinya mungkin sudah menjadi mitra strategis bagus gitu ya istilahnya, sekarang kelihatannya mundur kan. Responnya gitu. Cukup berlebihan. Iya, gitu ya, Prof, ini artinya dari pihak PDIP melihat bahwa ini bukan kasus hukum tapi politik. Lah, kalau seperti itu maka kita akan kehilangan waktu, energi kita untuk melakukan pembangunan menyongsong Indonesia emas. Mas 2045 ya kalau target dari Pak Prabowo. Nah Mas Umam melihatnya seperti apa tuh? Tadi Prof sudah bilang, ini kayaknya bukan kasus hukum tapi politisasi lebih kentalnya begitu. Saya sepakat yang disampaikan senior saya ini. Prof Wiwi, begini, memang diakui atau tidak ada sebuah proses komunikasi yang cukup intens kemarin. Dan Bu Mega secara terbuka juga menyampaikan, meskipun itu disampaikan dalam bentuk dialog imajiner beliau dengan Pak Prabowo, seolah kemudian sudah berkomunikasi, dan saya yakin juga komunikasi itu sudah terjadi. Melalui wakilnya. Kalau misal kemudian ada apa-apa, komunikasi sudah terjadi, berarti apakah udah ada deal-dealan sebelumnya yang kemudian kalau misal komunikasi sudah terjadi, tentu sudah ada gentleman agreement. Kalau misal deal di atas kertas barangkali tidak, tetapi gentleman agreement sebagai sebuah komitmen sesama pemimpin kekuatan politik tentu memiliki kesamaan cara pandang, visi dan lain sebagainya. Tetapi memang dalam studi kasus banyak koalisi ada sensitivitas yang tidak mudah untuk dibangun. Dan ketika kemudian membangun koalisi kesepahaman dari basis perbedaan kepentingan, itu seringkali kemudian tidak mudah untuk dimunculkan. Terutama ketika ada momentum-momentum tertentu yang itu berpotensi meretakkan fondasi itu. Nah, kalau misal kita cermati, belakangan ada sejumlah fenomena yang kalau misal kemudian kita runut, ada beberapa serangan yang kemudian diarahkan kepada, misalnya, kepada Pak Jokowi. Dan tadi dikonfirmasi dalam statementnya Mas Hasto, Mas Hasto dalam posisi yang betul-betul menahan emosi itu tidak melancarkan peluru ke pemerintahan Prabowo, tetapi diarahkannya kepada Pak Jokowi. Dan kalau misal kemudian kita cermati, di saat yang sama sejumlah gerakan teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya, beberapa poin yang dimunculkan itu adalah poin tentang adili Jokowi. Kalau misal kita gabungkan dua titik ini, barangkali ada persepsi yang kemudian terbangun bahwa ada elemen barangkali kekuatan politik di belakang kemarin ya, ada gerakan Indonesia Gelap dan sebagainya, yang kemudian itu dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mendelegitimasi secara sistematis
kredibilitas pemerintahan, meskipun sasarannya diarahkan kepada Pak Jokowi. Nah, basis komunikasi inilah yang kemudian tampaknya berpotensi menggoyahkan secara signifikan komitmen, kemudian gentleman agreement yang kemudian sudah terbangun selama ini. Maka kalau misal kita cermati instruksi dari Bu Mega untuk kemudian melarang menunda para kepala daerahnya praktis sekitar 196 atau bahkan lebih gitu, untuk kemudian ikut retreat di Magelang, maka itu adalah sebuah bentuk perlawanan. Meskipun dalam takaran yang masih dalam hitungan, artinya bahwa kemarin tadi disampaikan oleh Pak Said Abdullah, masih menunggu hasil kontemplasi mendalam, karena ini akan terjadi sebuah shifting yang cukup signifikan. Tadi Mbak Wiwi menyampaikan, kemarin disampaikan mitra strategis. Kalau misal kemudian terjadi dinamika seperti ini, maka bisa saja kemudian terjadi shifting sangat signifikan, dan kemudian bisa saja kemudian PDIP menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan melakukan posisi sebagai oposisi yang kemudian siap berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Tetapi ada satu celah, dan celah itu berpotensi kemudian menentukan bagaimana sikap PDIP, yaitu diajukannya pra-peradilan yang tahap yang kedua, dan itu berpotensi kemudian mengoreksi lagi komitmen yang ada. Tadi Mas Umam mengatakan bahwa perang yang disampaikan oleh PDIP sebenarnya ditujukan kepada Pak Jokowi, bukan kepada Gerindra atau pemerintahan Prabowo. Nah, tapi di sisi lain tadi juga Mas Umam menyampaikan bahwa bisa jadi pergeseran politik ini adalah sinyal bahwa PDIP akan menjadi oposisi. Nah, apakah betul PDIP akan menempatkan dirinya menjadi oposisi, ataukah nantinya hanya memberikan tekanan kepada pemerintah? Nanti kita akan bahas, tapi kita setelah sesaat lagi pemirsa.